Shalom semuanya, kami dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Ekonomi yang beranggotakan saya sendiri, Reviani Melani Luisa Saboid, dan rekan saya, Sherina Putri Alejandra Baluk. Kami akan mempresentasikan mengenai bioteknologi, yaitu pembuatan yogurt. Yang pertama, kita masuk ke dalam latar belakang. Jadi bioteknologi adalah proses pemanfaatan sel atau organisme hidup dari berbagai teknik untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berguna bagi kesejahteraan manusia. Atau dengan kata lain, bioteknologi adalah teknik yang mengubah suatu bahan mentah melalui proses transformasi biologi atau fermentasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kami memilih untuk melakukan praktik pembuatan yogurt agar dapat menghasilkan produk olahan susu yang tahan lama dan bergizi tinggi. Jadi yogurt adalah susu asam yang merupakan hasil dari fermentasi bakteri asam laknat atau kita kenal dengan BAL. Jadi pada umumnya pembuatan yogurt ini membutuhkan bantuan dari dua jenis bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebagai starter. Jadi kerja bakteri asam laknat ini memfermentasikan susu dan meningkatkan kandungan gizi pada yogurt yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Baik, berikut adalah alasan dari mengapa kami melakukan praktik pembuatan yogurt ini, yaitu agar masyarakat semakin mengetahui tahap-tahap dalam pembuatan yogurt dan juga agar masyarakat dapat semakin mengetahui proses fermentasi susu yang dilakukan oleh bakteri untuk menghasilkan yogurt. Selanjutnya kita masuk ke dalam hipotesis. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa kita ambil. Yang pertama, yogurt berhasil difermentasikan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam percobaan yang akan kami lakukan. Yang kedua, yaitu yogurt tidak berhasil difermentasikan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam percobaan yang akan kami lakukan. Untuk langkah yang pertama, mari kita panaskan susu UHT full cream sebanyak 250 ml dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius. Untuk mengecek apakah suhunya sudah mencapai 40 derajat, maka kita dapat menggunakan termometer. Tetapi jika tidak memiliki termometer, maka kita mungkin dapat meneteskannya sedikit pada tangan. Dan ingat, untuk mengecek apakah sudah mencapai 40 derajat, pada saat kita meneteskannya di tangan, panasnya harus sama seperti saat kita ingin memberikan susu pada bayi. Untuk langkah berikutnya, kita tuangkan Biocool sebanyak 80 ml dengan keadaan terus diaduk.
Kita juga sudah dapat untuk mematikan kompor secara perlahan sambil terus mengaduk. Nah, kemudian kita tuangkan susu yang sudah dicampur biocool tadi pada wadah yang tentunya sudah disterilkan terlebih dahulu. Kemudian kita bungkus dengan menggunakan kain atau serbet untuk tetap menjaga kehangatannya nanti selama proses fermentasi. Dapat juga kita melakukan pembungkusan berkali-kali. Kemudian kita simpan pada tempat yang dirasa dapat menjaga suhu selama proses fermentasi nanti. 24 hours later. Berikut kita akan sama-sama melihat apakah proses fermentasi selama 24 jam ini berhasil atau tidak. Nah, bisa kita lihat secara bersama-sama warna dari yogurt tersebut putih sedikit kayak kuning-kuningan dan juga memiliki struktur yang sedikit kental. Berikut kita akan membuat yogurt pisang, yaitu yang pertama kita tuangkan pisang yang sudah disiapkan sesuai selera. Kemudian tuangkan yogurt yang sudah jadi tadi sebanyak 200 ml. Kemudian tutup dan blender secara bersamaan. Blender hingga mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan. Jika dirasa sudah halus, maka kita dapat matikan. Berikutnya kita tuangkan pada gelas yang sudah disiapkan. Dapat kita lihat teksturnya cukup kental dan juga terlihat sangat segar untuk dinikmati. Untuk hasil dari praktek pembuatan yogurt yang kami lakukan sendiri, di mana warna yogurt yang kami buat ini sama seperti warna yogurt pada umumnya, yaitu putih agak kuning, dan teksturnya itu juga cair seperti yogurt pada umumnya. Dan kami campurkan ini ke dalam blender bersama dengan pisang dan bisa kita konsumsi sebagai minuman alternatif bagi para teman-teman yang tidak bisa untuk meminum minuman dari hewan atau tidak bisa mengkonsumsi minuman hewani. Baik, berikut adalah manfaat dari praktik pembuatan yogurt kami, yaitu di mana yogurt dapat menjadi minuman kesehatan yang tentunya dapat mencegah beberapa penyakit, serta yogurt dapat menjadi salah satu bahan pangan yang dapat dikonsumsi serta dapat menjadi pelengkap dari suatu hidangan. Serta yogurt sendiri dapat menjadi alternatif minuman probiotik bagi beberapa masyarakat yang mungkin tidak dapat mengonsumsi susu maupun minuman yang berbahan dasar hewani. Selanjutnya kita masuk ke dalam wawasan Kristen Alkitabiah, mana tentunya Allah telah menyiapkan segala kebutuhan yang ada di sekitar kita, dan kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam yang Allah berikan ini. Jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ciptaan Allah yang lain yaitu melakukan bioteknologi. Namun pekerjaan manusia tidak terlepas dari campur tangan Allah, seperti yang kita ketahui. Seperti juga dalam Kolose 1 ayat 16-17, di mana sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu itu
itu diciptakan dari Allah dan untuk Allah sendiri, sehingga dapat dilihat bahwa dalam bioteknologi sendiri, seperti halnya pembuatan yogurt pisang ini, kita dapat melihat bahwa campur tangan Allah, di mana Ia menciptakan bahan-bahannya dan Ia juga yang memberi hikmat kepada manusia untuk bisa mengupayakan menjadi salah satu hasil dari bioteknologi yang bermanfaat bagi tubuh manusia.